Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiq wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihawlihi wa quwwatihi al-qawiyyah. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-ayah Sadaqallahul Aliyyul Azim. Pertama-tama dan yang paling utama, tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup. Nikmat yang Allah berikan kepada kita yang secara kadar mungkin kecil ataupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta kepada Allah maupun yang tidak kita minta. Walaupun jika kita renungkan, nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak nikmat yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia mulia yang menjadi figur suri tauladan kita semua. Bahkan ketika kita ingin menanamkan rasa cinta, menaruh rasa cinta di hati, cukuplah kalau itu terhadap makhluknya Allah, cukuplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagai renungan saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan kalian sampai aku, kata Nabi, lebih kalian cintai, melebihi cinta kalian terhadap orang tua kalian, anak-anak kalian, bahkan seluruh manusia. Hal ini senada dengan sebuah lagu yang sempat ramai viral yang dinyanyikan oleh Maher Zain, judulnya Rahmatun lil Alamin. Ada yang pernah dengar? Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi kadaituka sayyidi salatu wa salam alaika ya nabi.
Muhammad atana risalah wal huda Muhammad habibina ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Pertanyaannya, paham nggak artinya? Ya menikmati sekali. Coba renungkan di kalimat itu ya Allah. Ya man shallaita bi kullil anbiya, duhai engkau yang seluruh nabi bersalawat kepadamu. Ya man fi qalbika rahmatun linnas, duhai engkau yang di hatimu ada rahmat kasih sayang bagi seluruh manusia. Ya man allafta quluban bil Islam, duhai engkau yang mengikat hati dengan Islam. Ya Habibi, duhai kekasihku. Ya Syafi'i, duhai syafaatku. Ya Rasulullah, duhai utusan Allah. Bi ummi wa abina, di kalimat ini dengan ibuku dan ayahku. Fadaituka sayyidi, aku korbankan ya Allah. Orang tua sampai dikorbankan demi ketika cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita unggulkan. Makanya kita berharap mudah-mudahan rasa cinta dan kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua dan kita digolongkan menjadi umat beliau yang kelak beliau di kiamat nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Haji Mbah Mawi, Ibu Istiqomah beserta keluarga besar, Bapak semuanya, tamu undangan, ibu-ibu, tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bunga melati harum baunya. Bunga melati harum baunya. Indah semerbak di rumah tetangga. Yang saya hormati semuanya, mudah-mudahan menjadi ahli surga. Amin. Ikan hiu makan tomat, nggak mungkin. Ini mohon maaf ini, saya agak nervous tadi itu Pak Bu masuk-masuk, aduh kok kembaran ya. Untung ini agak-agak beda atasnya. Coba kalau pakai wajib hijau ini mungkin saya duduknya di sana. Masya Allah, mohon maaf, ini makasih atas undangannya saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, merupakan suatu kehormatan. Saya nengok kanan, ini yang kok kayaknya saya masih muda ya. Halo, bahkan saya lihat kok ada foto kok mirip ini. Saya agak gimana gitu. Masya Allah, tadi mendengar sambutan dan doa dari Bapak Haji Banawi, Masya Allah. Rangkaian kalimatnya begitu membuat hati saya iri secara pribadi, membuat gemetar ketika doa dikumandangkan. Gak kebayang, tadi saya sempat tanya beliau, mohon maaf ini ya, bisa kenapa Bapak 78? Masya Allah, saya masih 35. Rasanya sudah banyak dosa, kurang istighfar. Masya Allah, beliau di usia itu masih kuat jalan kaki. Saya renungkan, ya Allah, kaki ini melangkah ke tempat mana saja gitu. Saya tanya di sini tempat apa saja, ternyata dibuat buat pengajian. Masya Allah, gemetar, semakin gemetar ketika beliau minta husnul khatimah, minta dilindungi dari siksa neraka. Kadang doa akhir-akhir mintanya apa kebanyakan? Halo? Masya Allah, betul, kita itu harusnya banyak-banyak ingat mati. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud pernah datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'min
afdal, orang mukmin yang paling utama itu yang seperti apa? Kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqan, yang paling bagus akhlaknya. Semua beliau tanya lagi, ayyul mu'min al-aqyas, mukmin yang paling cerdas itu yang seperti apa? Masya Allah, cerdas itu beda dengan kita, ya. Nabi bersabda menjawab, mukmin yang cerdas adalah aksaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak dalam mengingat mati, wasti'dadan, dan mempersiapkan li mauti, untuk kematiannya atau kehidupan setelah kematian. Masya Allah, kita berdoa mudah-mudahan kumpulnya kita saat ini bukan hanya bisa kita usahakan, kita upayakan hanya di dunia, tapi semoga Allah bisa pertemukan, mengumpulkan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan, mau tidak kita masuk surga? Yang keras jawabannya langsung dicatat sama malaikat. Oh iya, pengajian itu ada malaikat mencatat. Mau kita masuk surga? Mau masuk surga tanpa hisab? Mau sekarang juga? Cuma dikit. Kenapa ya? Ya Allah, ketika ditanya mau sekarang juga, masih kita berpikir. Ada yang punya alasan apa kira-kira? Belum siap. Terus apa lagi? Banyak hutang. Apa lagi? Anak-anak masih kecil. Apa lagi? Ada yang berani mengungkapkan alasannya? Nah, itu alasannya. Ya, dosanya masih banyak. Loh, ini sudah kesempatan mau masuk surga, mau sekarang juga, kenapa masih mikir? Padahal kalau sudah surga, kapanpun itu harusnya sudah tekadnya bulat, gak ragu-ragu lagi. Tapi kenapa masih ragu-ragu? Jawabannya karena di hati kita masih ada rasa cinta terhadap dunia. Itu masalahnya, guys. Itu yang jadi masalahnya. Kita tuh masih kesengsem dengan dunia ini. Padahal Masya Allah, kalau sudah urusan surga, kita sudah benar-benar fokus. Nah, dalam kesempatan ini tema kita ataupun apa namanya ya, berkaitan dengan judul ataupun tujuan kita kumpul di sini tidak lain adalah tasyakuran dan menyongsong bulan suci Ramadan. Wujud rasa syukur kita dalam bentuk apapun selama lisan kita, ucapan kita, dan tindakan kita betul-betul satu frekuensi dalam mensyukuri segala nikmat Allah. Baik nikmat yang itu menyenangkan maupun nikmat yang menyakitkan. Halo, kita simpulkan dulu nih bapak-bapak, ibu-ibu. Nikmat itu tidak semuanya yang menyenangkan hati, betul? Bisa jadi nggak musibah itu nikmat. Bisa? Ya, contoh dulu Merapi pernah erupsi tahun berapa itu? 2010 ya, yang maksudnya besar. Walaupun kemarin sore kan juga erupsi ya. Itu ketika awal-awal erupsi dikatakan itu sebagai musibah. Tapi setelah itu terjadi malah kembalikan menjadi anugerah, nikmat. Betul. Apa nikmatnya? Banyak pasir yang melimpah. Kadang kita tuh merasakan nikmat itu harusnya yang menyenangkan hati. Keliru. Analogi sederhana, ada sebuah kisah dua orang kakak beradik penjual sayur mayur dari suatu kampung. Ketika itu mereka siap-siap habis sholat subuh, udah nyiapin barang-barang bawaannya untuk dibawa ke kota dan harus melewati pematang sawah, kumpul di perempatan jalan untuk naik truk. Ya, truk tersebut ngangkut semua ya, pedagang-pedagang buah, sayur dan sebagainya. Ketika itu sudah banyak janji dengan pelanggan.
Pas di matang sawah, kakak beradik ini kalau buru-buru, si kakak terpeleset, akhirnya tumpah ruahlah itu sayurannya, tumpah ruah. Dengan ya ada kesal, mungkin kecewa, wah gimana ini? Akhirnya harus pulang, kenapa? Karena kakinya terkilir. Otomatis adiknya harus yang menggotong atau merangkul sampai ke rumah kembali lagi. Ketika di rumah ketemu istrinya disambut, kenapa mau pulang? Wah ini gagal, harusnya lah beginilah jatuh dan sebagainya. Menyesali kejadian tersebut. Istrinya karena tahu bisa ngambil hikmah, ya sudah mungkin belum rezekinya Bapak, karena ya harus istirahat dulu di rumah. Tapi ini ada janji sama orang. Suaminya ini menyesali, ini ada janji soalnya. Sudah, nggak apa-apa, mungkin besok aja. Wah, merasa kesal. Tapi tersiar kabar kurang lebih jam 9 atau jam 10 siang pagi, ada tersiar kabar berita bahwa mobil truk pengangkut ya pedagang tukang sayur itu ternyata mengalami kecelakaan. Ada yang meninggal, ada yang terluka dan sebagainya. Ketika pagi tadi dia menyesali nggak bisa naik mobil truk ikut ke kota. Tapi setelah dengar kabar tersebut, yang tadinya kalimat penyesalan justru malah berubah menjadi kalimat syukur. Alhamdulillah, untung terjadi. Nah, bisa dipahami nih dari cerita singkat ini, ternyata tidak semua yang namanya nikmat itu yang menyenangkan hati kita. Maka pandai-pandailah kita bersyukur dalam kondisi nikmat apapun di hadapan kita, karena insya Allah itu semuanya akan mendatangkan energi positif buat kita. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sekarang menyongsong Ramadan, nah ini temanya sebenarnya menarik. Ada dua tema, bersyukur, tasyakuran ini ya, dan menyongsong Ramadan. Kita bentar lagi nih mau masuk bulan suci Ramadan, banyak persiapan-persiapan yang kita harus benar-benar ya persiapkan dengan matang. Teringat tadi juga dalam sambutan Pak Tumbar Mawi mengingatkan minta kita di usia kita disampaikan sampai ke bulan suci Ramadan. Karena memang betul secara faktanya dari dulu sudah ada yang 3 hari sebelum Ramadan dipanggil Allah. Ada 1 hari sebelum Ramadan ada yang dipanggil. Nah, kita nggak tahu karena umur itu memang rahasia Allah. Ya, umur itu rahasia Allah, maka kita kuatkan dengan doa. Nah, persiapan kita dalam menyongsong bulan suci Ramadan yang pertama adalah bersihkan hati kita. Ya, bersihkan hati dari berbagai penyakit hati. Penyakit hati itu apa saja kira-kira? Iri, pasti nomor 1. Dengki, pasti dari irinya gitu ya. Apalagi sombong, ada nggak? Apa tuh? Iri, dengki, sombong, terus ria, takabur sama ujub, ya betul. Ada lagi? Misuh, hasud, ya hasad, dengki tadi. Apa lagi? Udah ya, banyak harus kayak suudzon. Nah, ada lagi. Halo? Saya mau tanya, iri dengan dengki bedanya apa, Bapak Ibu? Sama? Saudaraan? Iri dengki bedanya apa ini? Halo? Ternyata sulit ya. Ini kalau dipertanyakan di sekolah repot kita isinya. Apa bedanya iri dengan dengki? Iri itu letaknya masih di hati, ya. Kalau dengki sudah terucap di mulut. Ini, kalau iri itu masih di hati. Biasa ada sinetron enggak? Jadi ngomongnya kan di hati. Tapi kalau sudah terucapkan, nggak mungkin dia bisa ke mobil itu pasti bernicil.
Ini bukan nampakin, Pak. Nah, lebih parah lagi kalau sudah ngomongin kejelekan orang, dia bilang seperti itu. Ini nggak mungkin seperti itu. Kita tahu. Ini sudah mulai masuk ranah ghibah, gitu ya. Itu bedanya. Nah, kemudian apalagi penyakit hati banyak. Ini harus kita bersihkan, jangan sampai kita masuk bulan suci Ramadan masih ada penyakit-penyakit hati yang bertengger di hati kita. Banyak-banyak berdoa atau istighfar. Istighfar itu membersihkan segala penyakit baik di hati maupun di luar hati, maksudnya zahir maupun batin. Dan istighfar itu seperti ibarat apa, Bu, Pak, kita kalau naik kendaraan mobil misalkan hujan turun. Nah, hujan itu ibarat seperti dosa-dosa dan kesalahan kita yang akan menutupi, menghijab, menghalangi pandangan kita ke depan. Langkah kita tuh mau ke depan tuh bingung, kenapa? Karena tertutupi hujan. Nah, caranya kalau kita mau tetap berjalan lewat kendaraan kita adalah nyalakan lampu. Wiper, nyalakan wipernya. Nah, wiper itu seperti istighfar. Coba bayangkan ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tuh ya. Akhirnya kita masih tetap bisa jalan. Nah, istighfar itu berpikirlah kita ketika melantunkan kalimat istighfar sambil mikirin, berpikir tentang dosa-dosa kita. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ingat dosa waktu membentak anak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ingat ketika pas hati kita ngomongin tetangga. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ingat apa saja seperti itu. Jadi lebih utama ketika kita punya salah, dosa, segera ditimpali. Ingat kata grup band Wali, ada yang tahu? Kalau kita berbuat maksiat, dosa, segeralah bertaubat dengan istighfar. Dengarlah hai sobat, saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakah kau buat? Kau takkan selamat, dirimu pasti habis dan tamat. Bukan ku sok taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah. Ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat sholat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Ini kan ada irinan musiknya kan. Yuk kita istighfar bareng-bareng yuk. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Enak kalau hidup kita itu banyak istighfar. Nabi SAW pernah mengingatkan dalam sebuah sabdanya, tuba liman, sungguh beruntung ataupun beruntunglah orang
yang setiap harinya atau fi sahifatihi, di buku catatan amalnya banyak istighfar kasir. Catatan amal itu banyak kalimat istighfar. Jadi makanya kita tuh kalau istighfar itu bukan soal tentang urusan ampunan saja, berkaitan dengan rezeki, kuat istighfar. Maka mari kita amalkan banyak-banyak tentang istighfar sebelum waktu ajal kita tiba. Terlebih lagi dalam membersihkan hati kita. Kemudian yang kedua, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keutamaan. Apa saja? Satu, bulan Ramadan itu keutamaannya adalah ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga. Bahkan bulan yang penuh dengan keberkahan, setan semuanya dibelenggu, gak bisa menggoda kita. Walaupun kok bisa ada yang berbuat maksiat dosa di bulan Ramadan, karena mereka sudah terlatih untuk berbuat dosa. Ya. Kemudian bulan penebus dosa hingga datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Bulan Ramadan juga orang yang berpuasa di bulan Ramadan dilindungi oleh surganya Allah. Ada sebuah riwayat berkata Nabi SAW bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu terhadap 4 golongan manusia. Masya Allah. Surga merindukan kita, golongan manusia. Siapa saja? 1, talil Quran. Orang yang rajin rutin membaca Al-Quran. Alhamdulillah tadi kita mengawali pertemuan ini dengan tilawah Al-Quran. Nah, lantunan tilawah dari kata tala yatlu, artinya membaca Al-Quran. Jadi besok kalau pas kita lagi di bulan Ramadan itu ibu-ibu kumpul, bapak-bapak kumpul di masjid, kemudian baca Quran bareng-bareng atau gantian satu itu namanya ngapain? Harus ya. Nah, yang lebih tepat adalah tilawah Al-Quran. Yang betul tilawah. Kalau darus itu dari kata darosa, ya, artinya belajar. Jadi harus ada gurunya, dijelaskan bacaannya, ilmu tajwidnya, itu namanya belajar darosa. Ya, tapi kalau sudah terbiasa, enaknya ya, bertemu di masjid, ngapain? Gitu ya, harus, gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi tilawah Al-Quran, karena beda membaca Al-Quran dari kata qira'a yaqra'u, itu pun membaca. Tapi kalau qira'a itu bisa dengan diam, begini saja. Ini juga baca, ya. Tapi kalau tilawah itu harus diucapkan, dilafalkan, ya. Tilawah, ta'ala yaitu ta'lil Quran, orang yang membaca Al-Quran dirindukan surganya Allah. Makanya ini kesempatan Al-Quran itu jangan sampai jadi pajangan saja, harus jadi teman. The Holy Quran is my best friend. Nah, gitulah Allahnya. Dilarang rokok kalau salah. Jadikan teman setia, teman dekat, bestie. Tidur pegang Al-Quran kalau bisa. Buka HP, ya, yang dibanyakin Al-Quran. Download itu apa namanya? Aplikasi Al-Quran. Ibu-ibu sambil masak bisa nggak sambil baca Quran? Bisa, ya, dihafal saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enak, bisa. Sambil nyuci pun bisa. Al-Qari'ah. Daripada nyanyi, betul. Masak sendiri. Ini ngasih tahu, daripada nyanyi mendingan berubah, ngaji, baca Quran. Bapak-bapak sambil berangkat kerja, di motor, di mobil, di sawah, tilawah Quran yang dihafal bisa. Sambil nandur pagi, Yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Yang dihafal bisa. Daripada
habis ini. Percaya nggak? Belum pernah tampil tapi dulu saya itu ngapalin lagu Pak. Ya, waktu kelas 2 SMP saya bikin grup band. Teman-teman waktu itu Masya Allah semangat loh. Ya kamu megang gitar bisa? Oh bisa. Megang doang. Disuruh megang, ini nggak bisa. Megang gitar cuma megang doang. Disuruh nyanyi, mereka terpesona. Mau coba? Oke. Dulu zaman saya 2003, saya itu SMP. 2003 itu masih SMP kelas 2. Lagu yang lagi populer waktu itu Peter Pan. Ada yang masih tahu ini Peter Pan? Ini kita satu zaman kan nih? Masih sama dikit kalian. Siapa vokalis Peter Pan? Tahu. Lagu yang booming waktu itu adalah Mimpi yang Sempurna. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang dan bila ku mulai merasa bahasa sesungguhnya. Gak tahu ya? Beda zaman iya. Puspa saya bisa. Mengapa hatiku merasa merana? Cukup Pak? Ya tuh, tak mungkin lanjutannya. Tahu saya lagunya Iwan Fals. Ini saya agak gabung dikit ya. Iwan Fals saya itu menirukan. Dulu sampai ikut menirukan cengkokannya. Bahkan lagunya Haji Roma Irama saya hafal hampir 5 album. Darah muda, darah tua, darah tinggi, semua yang berdarah-darah. Ini beneran. Sampai saya itu menirukan cengkokan gayanya beliau. Haji Roma Irama kan kalau ngomong kan punya ciri khas ya. Ini aku rumah kelapa. Oh Ani ya, ada Rita, ada Ani, ada siapa lagi? Lagu yang masih saya ingat dan ya suka gitu ya karena ada syarat akan makna, yaitu judulnya Mira Santika. Mira Santika ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Contoh ya, biar membuktikan itu dulu zaman jahiliyah. Iya benar, lulus SMP, tadinya mau masuk SMA Negeri 1 di Ciawi Bogor. Sama orang tua sama ayah dimasukin ke pesantren. Di pesantren kaget mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Syekh Abdurrahman As-Sudes. Gemetar hati, kaget kok bisa ada Al-Quran dibaca enak. Kenapa? Jujur Pak, saya ketika masih SD, SMP itu diajarin baca Quran, lagamnya gitu aja. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Sama nggak tuh lagi? Beneran akhirnya saya dengerin itu dan memperdalamlah bacaan Al-Quran, menikmati, Masya Allah. Alhamdulillah ketika itu saya bisa menirukan dan ganti lagi, menirukan lagi. Qadarullah, insya Allah saya bisa menirukan 8 lagam Imam Masjidil Haram. Mau dengar? Nah ini aja lah ya daripada nyanyi.
Syekh Abdurrahman As-Sudais, dia punya ciri khas beatnya itu, beat suara itu agak tinggi mungkin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pernah dengar? Apa? Barusan Syekh Nishan Rashid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar? Barusan Syekh Sa'ad Al-Humaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syekh Abdullah Al-Matrud, Syekh Hani Al-Rifai, Syekh siapa lagi? Syekh Puji. Bukan Syekh Puji. Banyak. Makanya pernah saya jadi imam di luar negeri, tepatnya diminta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina. Pernah diminta oleh Jepang, waktu itu tidak diambil. Itu pengalaman saja. Karena saya kalau jadi imam suka ganti-ganti laga. Bukan apa-apa, biar makmumnya tuh nggak bosan. Coba dijawab ya. Ada bapak-bapak yang sering jadi imam, boleh kita baca Al-Fatihah diwasol Pak. Disambung dengan catatan satu, bisa tahu dengan cara kaidah muwasol. Yang kedua, nafasnya sampai. Karena nggak boleh baca Al-Quran itu narik nafas di tengah-tengah, makruh hukumnya. Alam taro kaifa ala rabb. Azan pun nggak boleh ya. Hayya ala sholat. Ini mohon maaf ya, jadi mohonlah pengertiannya, kasih anak-anak muda yang ketika azan itu ya hayya ala sholat. Walaupun nggak apa-apa, daripada nggak ada yang azan. Contoh siapa tadi yang diwasol? Abdullah Al-Matrud, 2 kali nafas. Nanti dijawab amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim enak ya, makmum itu ngikutin imam. Kalau imamnya bacaannya beatnya tinggi, pasti tinggi jawabannya. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mak imamnya rendah pun rendah makmumnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
lagi ngapain? Jadi syiar. Di jam-jam sholat dikumandangkan azan dengan begitu merdunya. Lihat baca itu artikel catatan sejarah mencatat bahwa banyak mu'alaf ketika Piala Dunia 2022 katakan. Ternyata syiar hanya dengan azan saja, masya Allah. Kita kan dengar azan enak kalau misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau apalagi nada Isya Rosyid, Allahu Akbar, saya bisa azan dengan 12 suara berbeda. Kenapa? Tadi basicnya ketika kita senang, oh azan musik bisa ada potensi lebih mengarahkan kepada Al-Quran, zikir, daripada rugi kita nanti dihisab mulut kita, tangan kita, mata kita, telinga ini akan dimintai tanggung jawab. Saya merasa ketika mohon maaf ya, punya teman dulu tunanetra, masya Allah, bagi saya itu nikmat. Namanya Fuad Gufron, orang Magelang. Saya sebut namanya karena dia seperti guru saya juga. Waktu kuliah tuh masya Allah dulu berdua. Gerimis, padahal gerimis itu jauh gitu ya. Fuad, kamu ngerasain apa? Hujan ya, gerimis ya. Kok tahu? Masya Allah, begitu pokok. Padahal pernah nanya gitu ya, gimana rasanya kalau dia pernah lihat dunia ini? Masya Allah, dan lama gak ketemu. Beliau itu sampai menikmati. Kita bisa paham sekarang, bisa mengatakan ini nikmat, betul. Kita bisa melihat merupakan nikmat. Padahal nikmat ini akan dimintai tanggung jawab. Makanya kembali tentang tasyakur tadi. Gak kebayang berapa banyak mata yang kita gunakan untuk melihat yang tidak layak dipandang. Terutama buat bapak-bapak kita laki-laki. Pak, ujian kita tuh ketika di jalan raya, coba ya Allah, naik motor, naik mobil, sudah ada tuh pemandangan yang apa ya? Betul ya? Benar, merasakan ya? Itu harusnya kan kita astagfirullah, dibuang. Astagfirullah. Ya Allah, buat ibu-ibu tolong ya, tolong hargai kami mengatakan biasa. Dan harusnya kalau ada bapak polisi di sini, ya Allah pak polisi, harusnya yang ditilang itu yang seperti itu ditilang. Yang ketika di jalan raya pakai pakaian kurang bahan, tolong ditilang aja. Kenapa? Karena mengganggu konsentrasi dan merusak imajinasi. Setuju nggak bapak? Ini bengong aja bapak jangan-jangan. Ini serius, ya Allah. Dan buat ibu juga sama. Ujian ibu matanya apa? Ketika ibu melihat yang bening-bening, apa tuh? Sayur, air. Hati-hati ya, ibu, istri itu kan bersolek, berhias untuk siapa? Suami siapa? Suami sendiri, bukan suami orang. Hati-hati ya. Jadi tanya ketika bercermin selesai bercermin itu, Pak, gimana? Tahu menor enggak? Tanya. Jadi bukan ketika bapaknya di rumah, dandana gimana? Keluar rumah nanti. Hati-hati. Dan kalau pas lagi masak foto profile, hati-hati. Di WA, di apalah terserah, hati-hati ketika ngupload foto. Kenapa? Kita tidak tahu dari berapa ribu mata yang melihat. Kadang ada yang sendiri karena mantan dilihat di Zoom, ya. Hati-hati loh ya. Kita nggak sadar tuh. Makanya kalau mau masang foto profile, balik belakang aja lah. Ya, cari cara agar bagaimana ini semuanya akan dihisab. Mulut kita pun demikian Pak.
Ini mulut kita ini nikmat, kita bisa bercakap, kita bisa ngomong bicara, tapi ternyata besok yaumul kiamat mulut kita dikunci rapat. Buka surat Yasin ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kata Allah, mulut mereka manusia akan kami kunci rapat. Tangan mereka berbicara, kaki mereka menjadi saksi tentang apa yang mereka perbuat selama di dunia. Sampai-sampai surat Yasin ayat 65 ini dibuat lagu oleh Pak Taufik Ismail, dinyanyikan oleh almarhum Chrisye. Padahal Chrisye itu menyanyikan lagu ini hanya sekali seumur hidup, gak pernah menyanyikan lagi karena tidak kuat. Chrisye itu mu'alaf, seorang mu'alaf. Waktu mau bikin lagu religi gak bisa, minta tolong Pak Taufik Ismail. Pak Taufik bikin sekali 1 bait, 2 bait, sobek-sobek gak jadi. Sobek lagi gak jadi, karena gak pas. Akhirnya beliau baca Quran, baca Quran dulu. Nah kebetulan yang baca surat Yasin ini sejarah tulisan yang ini terwujud. Pas di ayat tersebut, ayat 65 ini, beliau langsung tertegun. Bagus ayatnya. Nah, tertuanglah menjadi balik dari satu lagu. Lagunya gimana? Judulnya apa? Ketika kaki tangan berkata. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata, tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Halo? Sudah ngantuk? Ya Allah, gak kebayang ya. Akan datang suatu hari mulut kita dikunci, suatu masa gak datang. Maka banyak-banyak berzikir, beristighfar, mulut gunakan. Di riwayat Muslim Nabi tegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam daripada kita ya. Nah kemudian selanjutnya di bulan Ramadan yang kita persiapkan adalah tentang fikih puasa. Kita harus tahu ya. Oh mohon maaf, tadi yang dikirimkan sudah ada berapa? Ada 4 ya. Yang kedua, wahafidil lisan sudah kita singgung. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar atau kelaparan. Yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan. Nah, mari kita siapkan bulan Ramadan, harus kita perhatikan nilai ibadah puasa. Jadi puasa itu rahasia, hanya kita dengan Allah yang tahu. Mulai puasa dari kapan sampai kapan? Dari batasnya ada yang imsak, ada yang adzan subuh ya. Mulai dari adzan subuh sampai adzan maghrib itu lebih kuat. Ya, jadi kalau sudah imsak masih boleh makan tidak? Boleh. Ya. Kemudian yang utama ketika sahur itu adalah mendekati adzan, mepet-mepet ke adzan. Itu paling besar pahalanya. Sebaliknya ketika buka puasa lebih besar pahalanya adalah ketika mensegerakan. Ya setelah adzan itu mensegerakan, jangan ditunda-tunda. Namun hati-hati Bu, Pak, adzan maghrib dengan adzan zuhur itu sama.
Hati-hati nanti salah. Ya, tolong perhatikan ya. Kemudian yang membatalkan puasa semua yang berbentuk zat ya, cair atau apa ya, uap, asap menyentuh tenggorokan maka membatalkan puasa. Jadi kalau misalkan kita minum kumur-kumur, nggak hanya kumur-kumur saja tidak batal, tapi kumur-kumur yang tidak disengaja, ya, maksudnya yang tidak disengaja itu bukan karena ada uzur. Batal kalau kita misalkan tengah hari, aduh haus gitu ya, akhirnya kita sengaja kumur-kumur, bisa batal. Karena nggak ada uzur, kecuali kalau pas wudhu sengaja mau sholat, ya wudhu pun hati-hati, wudhunya jangan dimainkan di luar. Batal, ya. Nyicipi makanan batal tidak? Tidak, nyicipi makanan karena ada uzur, ya. Tapi jangan ditelan. Berapa? Lagi kurang apa? Kurang gula. Kurang apa? Kurang banyak. Itu boleh karena ada uzur, ya. Sama orang perokok, hati-hati yang perokok karena ada jemaah yang minta rukshoh, Ustaz, kalau nggak kena tenggorokan nggak bakal perokok. Jangan, karena sengaja. Jadi gimana perokoknya? Gitu aja. Gak nyampe tenggorokan, tetap ya batal karena menyengajakan dengan rokoknya ya. Yang batal rokok ada nggak di sini? Alhamdulillah ada ya. Ada, kelihatan tuh. Nah kemudian apa lagi? Pantangannya berhubungan suami istri di siang hari, jangan, hati-hati ya. Karena resikonya bukan hanya membatalkan puasa, tapi kena kafarot. Apa kafarotnya? Wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wah, kalau nggak kuat ada batal 1 hari saja maka ulangi lagi. Itu hanya 1 kali praktek, maksudnya 1 kali kejadian, ya. Gimana kalau 2 kali? Maka dikalikan. Kalau 3 kali 6 bulan berturut-turut. 5 kali 10 bulan berturut-turut. Hati-hati ya Pak. Makanya ibu-ibu besok kalau pas bulan Ramadan jangan terlalu cari-cari perhatian berlebih, ya. Gak usah, ya gitulah. Pamitan Papa. Jangan. Bilang ya Papa. Pamit aja. Sultan mana? Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Nanti khawatir Bapak suaminya. Hati-hati. Karena resiko. Kemudian yang boleh kena rukhsah untuk mengganti puasa di hari yang lain adalah ibu hamil, menyusui, karena melahirkan, karena haid, ya, sakit yang ada kesempatan sembuh, maka ini diganti di hari yang lain. Dan boleh dengan fidyah, bayar fidyah, dan tidak wajib mengganti puasa. 1, yang sakit karena sakitnya apa ya, berkepanjangan, nggak sembuh atau ya ada potensi sulit. Yang kedua, sudah sepuh usia senja, sudah lanjut usia lanjut dan nggak kuat, boleh besok ini pakai bayar fidyah. Siapa lagi? Ibu hamil boleh? Boleh. Kalau hamilnya tiap tahun. Baru hamil 1 tahun kemudian hamil lagi, 2 tahun kemudian hamil lagi. Wah ini hobi, masya Allah. Tapi ada ya? Ada, masya Allah, bagus. Karena banyak anak, banyak bahkan akan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Jadi siapapun di antara kita yang punya anak paling banyak, besok oleh Nabi SAW akan dibanggakan. Gimana Pak? Semangat? Udah ini nanya beneran. Kalau semangat ya udah kita pulang. Dan yang terakhir
Ya, bulan penuh maghfirah, bulan penuh al-afwa. Ada dua, ada kalimat maghfirah, ada al-afwa. Apa bedanya? Kalau maghfirah itu ampunan Allah yang kita diampuni dosa kita, tapi masih ada catatan dosa kita. Catatannya masih ada. Beda dengan al-afwa. Afwa itu ampunan Allah, tapi sudah dihapus sekalian catatannya. Walaupun dua-duanya sama-sama bagus, ya. Itulah kenapa di bulan Ramadan ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa gimana doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu amalkan terus, ya, di bulan Ramadan, dan anggaplah Ramadan itu seolah Ramadan terakhir buat kita. Ya, biar gimana caranya agar Ramadan ini Ramadan terbaik? Anggap ini Ramadan terakhir buat kita. Kita nggak tahu masih ada umur atau tidak. Ya, jangan pernah berpikir kita yang masih muda, masih lama, atau tidak bisa. Kematian itu tidak sesuai umur, betul? Tapi sesuai ya masa aktifnya habis. Ya, karena umur itu kaitannya dengan rezeki. Kalau rezeki kita masih ada di dunia, kematian belum datang. Ya, walaupun kita mau coba bunuh diri, enggak akan terjadi kita mati. Pernah ini di kejadian ada seorang anak muda mau bunuh diri, berdiri di atas rel kereta api. Ketika kereta mau lewat, kereta nggak mati ternyata. Kenapa? Karena dia salah rel. Sampingnya. Terus ada juga yang lompat masuk ke sumur. Masya Allah, karena putus cinta, nulis surat, wah gitu ya, loncat ke sumur, gak mati. Karena rezekinya masih ada. Kok bisa gak mati? Karena sumurnya dangkal. Saat ini sumur dia. Ya, tuh coba. Jangan coba-coba ya. Jadi rezeki itu sangat kuat. Ikatannya kaitannya dengan umur kita. Maka kalau rezeki kita sudah habis di dunia, pasti ajal kita akan datang. Nah, maka teruslah kita berupaya bahwa kematian itu ternyata harus kita ingat-ingat dan kita persiapkan. Kami dulu diajarkan di pesantren oleh Kiai, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hafal tidak? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Karena semua yang namanya hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Justru malah kematian harus kita persiapkan. Makanya yang kita yang masih muda jangan berpikir masih lama. Enggak. Andai kematian sesuai umur, yang lebih sepuh di antara kita itu lebih duluan. Tapi ternyata bukan itu rumusnya. Andai kematian sesuai huruf abjad, yang duluan huruf A. Arifin, Arini, Ayu, Agus, lagi banyak. Bahkan kita kalau punya anak gak akan mau ngasih anak kita dari huruf A kalau sesuai huruf abjad. Dan yang kasihan kalau sesuai huruf abjad adalah yang dari huruf Z. Ya. Kan enak terakhir, enggak enak. Karena kalau matinya terakhir nanti gak ada yang ngumpulin. Maaf ya, ini kalau sesuai huruf abjad. Nah ternyata tidak. Makanya mari kita persiapkan, ingat terus mati kita. Kalau bisa tuh kita pengen mati kita tuh pas lagi megang Al-Quran, lagi baca Quran mati, ya Allah, lagi sujud, ya Allah mati, lagi salat mati. Ini yang harus kita dambakan. Makanya sebagai renungan ya Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang saat ini tidak sedikit orang yang sibuk berpikir dan berusaha bagaimana caranya memperoleh hidup yang baik, tapi lupa untuk sibuk berpikir dan berusaha bagaimana caranya memperoleh mati yang baik. Makanya kita berharap, berdoa, mudah-mudahan
kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap kehadirannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarja'u amru kulluh. Alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu kama khalaqtana wa razaqtana wa 'allamtana wa hadaytana wa farajta 'anna. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil qur'an wa lakal hamdu bi ahli wal mali wal mu'afat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman wa khadim lana min al jinni wasyaitan ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana abwabal khairah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal afiyah wa abwabal barakah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita, hajat kita Allah ijabah. Dan segala apapun tujuan kita betul-betul Allah berikan kemudahan langkah kita untuk bisa mewujudkan segala tujuan kita. Dan Allah berikan kita umur panjang dan barokah sehingga bisa berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Barakallahu fiikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.